Itu kan nggak bisa ya. Jadi kan masalahnya bukan pada azannya yang kurang keras atau khutbahnya yang ya khutbah itu problem bukan hanya di masjid Anda, Mas. Semua masjid seperti itu. Bahkan Al-Fakir juga punya beberapa jadwal khutbah Jumat itu ya ketika mulai salam ya orang baru segelintir gitu ya. Sehingga kemudian itu menjadi PR bersama ya bagaimana kita menaikkan kualitas masyarakat muslim kita ini yang semacam ini. Bahwa ibadah itu hanya sekedar. Jadi kita ini sekarang masih pada level ibadah itu hanya sekedar masalah fikih, ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Belum pada level ibadah itu soal kebutuhan hati dan jiwa kita. Bahwa kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Nah, kita harus mengembalikan definisi itu kepada masyarakat muslim dengan cara apa? Dakwah. Dengan cara apa? Ilmu. Ya. Dengan cara itu, kalau setiap hari kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini atau minimal sepekan sekali lah, ya, maka kita akan tahu apa nilai dari satu ibadah, apa fungsinya, mengapa kita harus berdekat ke Allah, mengapa kita harus menjaga hak-haknya Allah, agar hak-hak kita juga dipenuhi Allah. Nah, itu yang perlu kemudian kita pelan-pelan menggunakan cara gimana caranya apa? masyarakat di sekitar kita itu mengetahui nilai itu. Seseorang itu tidak akan bisa menghargai sesuatu kalau dia tidak tahu nilainya. Ya, itu kaidah dia. Seseorang itu tidak akan bisa menghargai, tidak bisa menikmati sesuatu kalau dia tidak tahu nilainya. Sama, seseorang itu akan menikmati sesuatu itu pelan-pelan, detail berdetail, karena dia tahu sesuatu sangat berharga. Ya, saya kemarin cerita di forum Zoom itu ya, mungkin sebagian lagi. Jadi dulu waktu santri itu, saya itu sama teman pernah bulan ke Bandung naik kereta ekonomi, ketika itu 23.000 harganya. Yang kereta zaman dulu itu kan masih desak-desakan, masih ada orang jualan tahu, warung-warung di jalan gerbong ya. Saya ke Bandung cuma sanggup 200.000, 50.000 sudah habis buat tiket. Saya dengan teman saya, teman dekat saya di pesantren, mau datang ke rumah teman saya di rumahnya Tasik. Ya. Kemudian turun di Bandung, kami sudah sangat lapar, kami cari warung yang kira-kira harganya paling murah. Akhirnya pas masuk, bismillah, muka-muka ini paling murah. Karena uang tinggal 150.000 nih. Sudah milih lauk yang paling hemat, pas di kasir suruh bayar 100.000 nih. Dua orang 100.000, 2.006 gitu. Kami langsung terbelalak kan. Entek 1.000. Saya langsung pandang-pandangan sama teman saya. Karena di pesantren kami, di depan pondok itu ada warung, makan lengkap, puas, lauk, sayur, nasi banyak, itu cuma 5.000 gitu. Dalam bayangan kami cuma ya Allah, 100.000 ini kalau kita kasihkan ke orang ini, kita bisa traktir satu kelas, 20 orang. Tapi ya namanya salah warung kan, ketipu brosur kan. Ya, akhirnya Pak kita bayar, bismillah. Akhirnya kita bawa itu 2 piring itu ke meja. Saya sama teman saya itu delok-delokan itu lama sekali ya. Ya pandang-pandangan lama sekali. Kemudian akhirnya teman saya masih ingat namanya Fazlur Rahman, teman saya ini. Allah yarham, beliau sudah meninggal, orang Lamongan. Dia bilang dengan bahasa Jawa, ayo Bang, ayo puisi katanya. Musik sih maaf gitu ya. Terus kata dia, alon-alon soalnya regane larang. Ya. Akhirnya kami makan itu sambil ngitung aja. 1.000 gitu. Masya Allah. Saya ingat banget itu, momen itu. Itu kan menunjukkan kepada kita, seseorang itu kalau mengetahui nilai sesuatu, dia akan menikmatinya pelan-pelan. Dia akan menikmatinya detail per detail, menit per menit dia akan nikmati. Begitu juga ibadah-ibadah kita, begitu juga Ramadan kita ini. Kalau kita tidak pernah tahu nilainya, tidak pernah bisa menghargainya. Nah, masyarakat kita itu pada level itu. Mari maka selaku takmir atau yayasan itu kita harus punya inovasi bagaimana cara mengundang orang mau datang ke majelis taklim dengan cara-cara yang ada di situ. Semoga itu bagian dari ikhtiar kita mengedukasi mereka naik kelas lah ya, dari yang tadinya hanya menggugurkan kewajiban menjadi ini adalah kebutuhan kita sebagai hamba. Wallahu a'lam. Kemudian untuk yang kedua itu saya juga nggak tahu itu solusinya gimana. Cuman di dekat rumah, di dekat tempatnya Mas Aska ini, dekat rumah kami di Malak Jiwa itu ada masjid yang cukup menarik.
Jadi nasi itu memang tidak dikeluarkan untuk orang yang buru-buru. Nasi disimpan, tapi keluar itu setelah benar-benar apa? Sudah sholat sunnah ya, sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat. Itu jadi orang-orang yang lama itu orang-orang beruntung. Tidak ada masalah. Kalau sisa pun tidak masalah kan? Sebenarnya sisa itu tidak ada masalah. Masih banyak di jalan yang putih, ya kan? Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi marbot juga tidak harus buru-buru. Aku nih nggak entek nih, habis misalnya. Ya. Dan itu mengedukasi jamaah untuk apa? Ya sholat sunnah dulu lah. Kalau mau dapat bonus nasi, sholat sunnah dulu. Ya, yang tadinya awalnya niatnya untuk nasi kan, yang penting dia sholat sunnah dulu. Jadi lama-lama semoga dia bisa menikmati sholat sunnahnya tadi itu dan zikirnya. Ya. Nah itu mungkin bisa jadi solusi ya. Jadi belakangan nggak apa-apa, tetap laku. Ya. Misalnya yang datang memenuhi masjid itu 300 orang, yang kemerungsung itu kan paling 100 orang atau 150 orang, masih ada 150 setengahnya. Ya insya Allah nasi itu habis. Kalau tidak habis pun, insya Allah mereka bisa ngambil 2 malahan diberikan kepada orang rumah. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu jadi solusi ya. Wallahu a'lam. Itu pengalaman saya di masjid itu, rumah di Masjid Al-Muttaqin di Malang. Itu maksudnya Malang Cimat atau Malang Cimat itu masjid termasuk masjid yang apa? Makmur juga, masjid yang aktif dalam kegiatan. Wallahu a'lam bishawab.